Alhamdulillah ikhlas. Saya juga mengucapkan mohon maaf. Seperti soal ujian ya. Iya. Kalau apa ya Bu ya? Oke, kita lanjut ya. Untuk materi hari ini, judul skripsi saya kebetulan efektivitas pelatihan bioteknologi sederhana dalam meningkatkan kemampuan masyarakat mengolah limbah rumah tangga menjadi pupuk kompos. Ya. Efektivitas seperti judul skripsi saya, bagaimana berjalannya pengelolaan sampah organik, ya, terkhusus menjadi pupuk kompos. Gitu. Karena memang dari rumah pribadi saya pun setiap harinya kita pasti menghasilkan yang namanya sampah rumah tangga, sampah organik, apalagi bunda-bunda ya, baik itu dari sayur-sayuran, buah-buahan ataupun yang lainnya. Nah, biasanya sampah organik ini termasuk di sekitaran rumah saya pengelolaannya belum baik, karena sebagian besar pun kita masih ya sudah dibuang, berakhir di TPA. Ya, seperti itu. Dan informasi juga saya sudah dapat dari Pak RW mengenai bagaimana rencana pengelolaan sampah organik yang biopori itu mungkin ya tidak mudah juga ya. Dan saya yakin pengelolaan dengan cara teknis seperti ini yang saya akan sampaikan juga itu tidak gampang, tidak mudah gitu. Tapi mudah-mudahan dari penyampaian saya hari ini sedikit banyaknya menginspirasi atau menjadi semangat juga buat kita, termasuk khususnya untuk diri saya pribadi gitu. Karena mungkin yang terlihat sedikit itu kalau setiap harinya kita menghasilkan sampah yang begitu banyak, nah nggak kebayang itu tuh sampahnya itu artanya bagaimana gitu. Mungkin bunda-bunda juga yang Masya Allah saya yakin pengalamannya juga sudah lebih banyak, lebih mengenai proses pengelolaan sampah. Tapi bareng-bareng saya pun masih PR banget, karena saya masih ya dengan sampah masih suka seenaknya seperti itu. Nah, untuk limbah rumah tangga ini sebagian besar sampah yang dihasilkan ya memang sampah organik, ya kan, dari sampah rumah tangga, sayur-sayuran, buah-buahan, telur, bahkan nasi-nasi basi, iya, daun-daun kering gitu. Nah, mungkin materi ini salah satu upaya bagaimana cara mengolah sampah organik, yaitu menjadi pupuk kompos. Nah, kita proses pupuk komposnya itu dengan cara komposter sederhana. Mungkin Bapak Bunda semua pasti tahu ya apa sih itu kompos. Nah, di sini kompos itu merupakan pupuk organik buatan atau olahan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa bahan organik seperti tanaman, hewan maupun limbah organik yang telah mengalami proses dekomposisi atau fermentasi. Ya, mungkin banyak juga dijual pupuk kompos, ya kan? Pupuk-pupuk, bahkan banyaknya ya pupuk-pupuk kimia dengan beranggapan instan, cepat. Tapi tentunya perbandingan antara pupuk kompos dan pupuk kimia pasti ada perbedaan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini, materi ini salah satu upaya contoh pengelolaan sampah organik yaitu membuat dengan cara komposter sederhana. Kebetulan saya pribadi pun sudah membuat di rumah, sederhana sekali memang, tapi terlihatnya sederhana,
tapi untuk melawan rasa malesnya itu luar biasa. Gitu loh. Karena saya pun sama seperti itu. Di rumah ada juga saya. Iya, terlihat gampang, mudah, sederhana banget. Tapi yang melawan rasa malesnya itu luar biasa. Gitu. Kasih kayak kasih air. Ini saya mengambil salah satu referensi dari salah satu sumber media yang menurut saya mudah dan stepnya itu alurnya juga mudah dimengerti, seperti itu. Nah, ini saya sudah masukkan satu video, boleh nanti disimak bareng-bareng ya. Iya. Aku situ dulu. Kali ini kita akan belajar cara membuat kompos dari sampah rumah tangga tanpa bau. Kita akan membuat kompos dari sampah rumah tangga dengan alat sederhana yaitu ember bekas. Dengan cara membuat kompos ini, kita akan mendapatkan dua pupuk sekaligus, yaitu pupuk kompos padat dan juga pupuk organik cair atau air limbah. Teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuat kompos dari sampah rumah tangga tanpa bau, simak video ini sampai selesai. Let's go. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya. Di sini kita sudah punya dua ember bekas, kapasitas 25 kilo ya teman-teman, masih lengkap dengan tutupnya. Kita akan membuat komposter ember tumpuk. Ember yang satu ini kita beri keran air bagian bawahnya ya. Ini kita pakai keran dispenser, pakai keran air biasa juga bisa. Kita pasang di bagian bawah ember. Waktu memasang keran ini pakai solder dulu untuk melubangi embernya. Posisi keran ini kurang lebih 5 cm di atas dasar ember. Biar nggak bocor, bisa dilihat juga ya untuk kerannya. Kemudian untuk ember yang satu lagi kita pasangi penutup di bagian bawahnya. Jadi tutup ember yang satu kita buang bagian tengahnya dan sisakan pinggirnya untuk dipasang di bagian bawah ember. Ember yang satu ini kita lubangi bagian bawahnya menggunakan solder. Fungsi lubang ini untuk rebesan air dari kompos atau sampah yang sedang diproses menjadi kompos. Nah, untuk ember yang dilubangi kita taruh di atas ember yang ada kerannya seperti ini. Kita tumpuk, kira-kira akan jadi seperti ini ya komposter ember tumpuknya. Bagian atas ember akan tertutup. Langkah selanjutnya setelah membuat komposter yaitu proses pengomposan. Ember yang ada keran kita taruh di bawah, sebaiknya diberi alas bata atau kursi kecil untuk mempermudah saat panen air lindi. Kemudian ember yang satu kita taruh di atasnya. Kita siapkan bahannya yaitu sampah rumah tangga sisa masak. Ini merupakan sisa sayuran dan kulit buah-buahan yang tidak terkena minyak ya teman-teman. Kulit sayuran, kulit buah-buahan, sisa batang dan daun yang biasanya dibuang begitu saja akan kita buat menjadi kompos. Sebelum mulai pengomposan, kita akan buat dulu bioaktivator untuk mempercepat proses pengomposan atau penguraian dari sampah dapurnya. Nah, bioaktivator ini fungsinya untuk mencegah sampah rumah tangga menjadi bau saat proses pengomposan. Di sini kita memakai bakteri E4 pertanian sebagai bakteri starternya. Bakteri dalam E4 ini masih tidur ya teman-teman, jadi harus kita bangunkan dulu. Caranya bagaimana? Caranya kita siapkan 1 liter air, kita beri molase atau tetes tebu sebanyak 20 ml atau 2 tutup E4. Kalau teman-teman tidak punya molase, bisa diganti dengan gula merah atau gula pasir ya. Kemudian kita aduk dulu supaya larut gulanya. Nah, setelah itu kita masukkan E4 pertanian sebanyak 20 ml juga atau 2 tutupnya. Kita aduk biar bahan-bahannya tercampur merata. Selanjutnya kita masukkan bioaktivator ini ke dalam botol. Sebagian kita tuang ke dalam sprayer atau semprotan ya. Nah, untuk sampah rumah tangga ini akan kita masukkan ke dalam ember. Sebelumnya kita perlu membuat rumah untuk bakterinya. Kita bisa pakai arang sekam, kokopit atau sedikit tanah.
Kita masukkan sampah-sampah rumah tangga ke dalam ember dan kita ratakan ya. Untuk sampahnya kita potong kecil-kecil dulu supaya lebih cepat proses penguraiannya. Kita tutup lagi atau kita lapisi dengan alat sekam. Setelah itu kita semprot memakai air yang sudah diisi E4 tadi. Kita semprotkan secara merata sampai terlihat basah ya teman-teman. Kemudian kita tutup embernya. Keesokan harinya atau 2 hari kemudian, kalau teman-teman sudah punya sisa-sisa sayuran atau sisa kulit buah-buahan, teman-teman bisa masukkan lagi ke dalam ember. Cangkang telur juga bisa ya. Untuk sayuran hijau itu mengandung unsur betoben, jadi sangat bagus untuk proses pertumbuhan daun. Sedangkan cangkang telur tinggi akan kalsium. Saat menambahkan sampah dapur lagi, kita tambahkan juga arang sekam di atasnya. Kemudian kita semprotkan bioaktivator secukupnya saja. Atau kalau dianggap terlalu lama, teman-teman bisa disiramkan saja ya untuk aktivatornya secukupnya saja, jangan kebanyakan. Kemudian kita tutup lagi embernya. Setelah beberapa minggu, embernya sudah mulai hampir penuh ya teman-teman. Semakin banyak sampah rumah tangga yang dihasilkan, semakin cepat juga ember komposternya. Kalau ada kulit bawang, kulit buah, cangkang telur, masukkan saja semuanya. Tapi jangan masukkan tulang atau daging ya. Kita pakai sayur-sayuran dan buah-buahan saja. Nah, untuk lapisan atas atau layernya, kita juga bisa pakai sekam mentah. Kita beri lagi bioaktivatornya supaya lembab. Lalu kita tutup lagi embernya. Kita akan lihat hasil penguraian sampah rumah tangga dari komposter ember pupuk ini. Dari ember komposter ini kita akan dapatkan 2 pupuk sekaligus teman-teman, yaitu pupuk cair atau air lindi di ember bawah dan juga pupuk padat di ember atasnya. Untuk air lindi atau pupuk organik cair sudah bisa dipanen kurang lebih 2-4 minggu setelah pengomposan. Cara panen POC atau air lindi, tinggal kita buka saja keran air yang ada di ember. Kita tampung dulu pakai kain, nanti akan kita pindahkan ke dalam botol untuk proses selanjutnya. Nah, ini air lindi hasil rembusan penguraian sampah rumah tangga. Warnanya agak kecoklatan ya. Warna dari air lindi ini tergantung dari sampah rumah tangga yang kita masukkan ke dalam ember. Air lindi ini perlu dicuci dulu sebelum bisa digunakan untuk memasukkan ke tanaman. Untuk sampah rumah tangga yang ada di ember atas masih dalam proses penguraian. Perlu waktu 2-3 bulan sampai sampah rumah tangga terurai sempurna menjadi pupuk kompos atau pupuk padat. Dengan menggunakan bakteri E4 dan juga campuran sampah coklat seperti kokopit, sekam mentah atau sekam bakar, proses pengomposan ini tidak menimbulkan bau ya teman-teman. Jadi aman dilakukan walaupun kita tinggal di pemukiman padat penduduk. Nah teman-teman, itu tadi cara membuat kompos dari sampah rumah tangga tanpa bau menggunakan ember tumpuk komposter ini. Teman-teman jangan lupa untuk like dan share video ini supaya banyak dari teman-teman lain bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Ikuti terus channel Januri Nur Hidayat supaya teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian Bapak menjelaskan mengenai proses pengomposan menggunakan komposter sederhana dari ember. Mungkin selain dari ember itu kita bisa menggunakan barang lainnya seperti galon bekas yang mineral itu bisa, terus ember-ember pun bisa. Mungkin dia ada
wadah tempat untuk karena ini itu kita menghasilkan dua pupuk, ya, pupuk cair sama pupuk berbentuk yang tanahnya itu. Nah, kebetulan saya bawa yang pupuk yang di atasnya ini belum jadi itu karena tadi jangka waktunya kurang lebih 2 sampai 3 bulan gitu. Nah, dan tadi saya cek juga ini belum sempurna gitu, masih ada sisa-sisa bahan yang terlihat karena ciri-ciri kompos yang matang salah satunya full tidak ada bentuk sisa-sisa makanannya itu. Nah, saya membawa satu contoh samplingnya, sebenarnya banyak tadi cair yang dihasilkan, tapi saya untuk sampel saya bawa sini. Nah, pupuk cair ini lebih cepat dihasilkan dibanding dengan komposnya gitu, karena memang jangka waktunya kurang lebih dari 2 sampai 3 bulan. Saya ini baru sekitar 1 bulan lebih, baru mau jalan 2 bulan gitu. Saya pupuknya belum sempurna karena masih ada bentuk sisa makanan gitu. Nah, memang awalnya saya sedikit khawatir Bun, karena di perumahan tempat saya tinggal bisa dibilang padat juga ya, dan saya takut mengeluarkan aroma yang tajam juga, aroma busuk ya kan, apalagi karena sisa-sisa makanan gitu. Tapi berjalannya waktu saya cek, alhamdulillah memang tidak keluar aroma yang tidak sedap gitu. Nah, salah satu pengomposan yang berhasil dari segi baunya juga. Kalau tidak tercium aroma yang tidak sedap, itu insya Allah nanti pengomposannya pun berhasil. Seperti itu. Nah, mungkin dari bunda-bunda setiap harinya saya yakin pasti menghasilkan sampah organik sendiri gitu. Pastinya tentunya masak juga kan Bun ya gitu. Andai pun tidak masak ya pasti ada aja gitu sedikitnya. Nah, informasi yang saya dapat juga, alhamdulillah volume sampah di sini saya dapat data dari Pak RW, dan untuk sampah organik memang kurang lebih ya 1,5 kilo ya Pak ya, mungkin dari rumah gitu ya Pak ya, ke rumah kita menghasilkan limbah rumah tangga itu. Nah, ini tadi kita sudah saksikan sama-sama, kita simak sama-sama mengenai bagaimana proses pengomposan. Itu kasih mbaknya. Ini masih salah satu cara pengomposan. Banyak lagi dari media-media yang lain bagaimana teknisnya dan tentunya berbeda-beda. Nah, saya memilah mungkin ini salah satu rekomen dari saya yang cukup mudah kita tiru, kita pakai, walaupun memang pengomposan itu tidak sederhana ya, karena memang sampah pun kita bertahap ya, bertahap. Kita nggak sekaligus sampah yang setiap hari ada seember gede gitu, karena pasti dikit-dikit, dan itu berjuang banget untuk ngebawa badan buat ngumpulin, karena kan tadi prosesnya itu ada pencampuran di mana arang seram sama pencampuran yang 4 molase gitu, dan itu walaupun sebentar kayaknya kalau nggak butuh effort dari kitanya tuh udah buang aja, cuma sedikit, pasti begitu. Iya betul. Iya gitu. Lagi emak-emak capek. Iya, habis masak capek, boro-boro ya Bun ya, buat keluar membuka tutup ember gitu. Keluar sekali seminggu aja kita ke situ. Iya. Selebihnya Di rumah tidur. 24 jam. Seperti itu. Ya di tempat Pak RW. Pak RW, Masya Allah ya. Luar biasa. Apa mau dijadiin Pak RW seumur hidup? Mau
berkelanjutan ya. Dan kita doakan. Amin. Biar sehat semuanya. Amin. Terus buat Pak RW, Amin. Masya Allah, dan pengurus-pengurus yang lainnya. Jadi seperti itu Bunda. Sebenarnya dari penelitian saya ini ada yang namanya penerapan BUN. Tapi karena saya kemarin negosiasi dengan dosen ya, Juni ini saya harus menuntaskan skripsi. Mungkin hari ini saya hanya penyampaian materi aja. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini bisa diterapkan di RW 12 ya, umumnya di Kelurahan Cibinong. Seperti itu. Ya mungkin memang jangankan yang seperti ini ya, yang masing-masing individu, yang prosesnya bank sampah pun informasi dari Bu RW ya Perlu perjuangan. Perjuangannya luar biasa gitu. Berbagai cara sudah dilakukan, perlombaan, dikasih gift atau yang lainnya udah Masya Allah gitu. Apalagi ini yang individu gitu, yang masing-masing dari kita memang motivasinya dari diri kita pribadi. Kalau nggak ada rasa dari diri kita ya udah, kita pun bahkan siapapun itu ya tidak bisa memaksa gitu. Balik lagi kesadaran masing-masing. Seperti itu. Pengomposan menggunakan komposter sederhana ini sebenarnya dari Universitas Pakuan pun sudah mendistribusikan komposter ya. Bahkan dia sudah ada yang menjual komposter yang sudah tinggal pakai saja gitu. Karena saya dapat informasi dari dosen juga Universitas Pakuan, ada yang mendalami perihal kompos seperti ini gitu, dan bahkan dia sudah memperjualkan komposter memang hasil dari anak Universitas Pakuan. Mudah-mudahan dari kampus saya STKI Perak Arahmenia bisa seperti itu, salah satu inspirasi buat terutama untuk saya, untuk kampus, mudah-mudahan bisa lebih. Seperti itu. Nah, ini tadi kita sudah simak proses bagaimana pengomposan yang sangat sederhana. Ya, mudah-mudahan ya harapan saya di RW 12 bisa ya. Mudah-mudahan ya. Masyarakatnya kesadarannya sudah bisa lebih baik, apalagi dengan memperhatikan sampah-sampahnya seperti itu. Di sini saya awalnya juga bingung bagaimana menentukan pengomposan yang matang atau belum, benar atau tidak, seperti itu. Karena saya setelah jangka waktunya sudah sampai 3 bulan, kumpul kayak ini saya akan ngecek ke kampus, saya akan pastikan lagi ini matang atau tidak, berhasil atau tidak gitu. Karena tetap saya pun harus bertanya ke yang memang paknya di bagian, apalagi yang menguasai tentang. Nah, ciri-ciri kompos yang matang ini sebenarnya ada 3, warnanya itu hitam atau coklat tua. Nah, kalau dari warna nanti boleh Bunda cek, pupuk yang saya bikin itu sudah warna hitam, tapi masih ada sisa-sisa bahan makanannya. Nah, yang kedua tidak berbau busuk, alhamdulillah. Pupuk saya yang saya tes juga tidak berbau busuk, di rumah pun aman, tidak ada hewan-hewan yang di sekitarnya lalat, belatung atau apa, alhamdulillah. Nah, yang terakhir itu teksturnya remah dan tidak terlihat sisa bahannya. Nah, kebetulan karena memang saya belum sampai jangka waktunya, itu masih ada sisa-sisa bahan makanannya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, manfaat dari pengomposan ini sebenarnya saya yakin Bunda, Bapak juga pasti memahami manfaatnya. Gitu ya. Pupuk kompos organik berbandingan dengan pupuk kimia itu pasti jauh berbeda. Ya, kualitasnya juga pasti berbeda untuk tanaman. Ya.
Ya, betul. Dan yang pasti manfaat pengomposan limbah rumah tangga ini pastinya untuk menjaga lingkungan sekitar kita, ya, karena meminimalisir pembuangan sampah langsung ke TPA. Kalau semua masyarakat tidak ada kesadaran ke arah sana, bagaimana cara mengurangi sampah, bagaimana dengan sampah yang ada, dan ya, dan kita juga tahu kondisi TPA yang di luar sana itu seperti apa, yang Masya Allah ya. Ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya terkhusus diri kita bisa menerapkan. Ya, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dari Bunda, dari Bapak. Silakan yang ditanya. Oke, Mbak, saya deh tanya ya. Mbak siapa tadi lupa? Devi. Mbak Devi. Nah, ini kan kalau aku pikir kan terlalu lama ya, Mbak ya. Bisa nggak itu dipercepat? Kemudian limbah kan tiap hari terus ada terus kan? Continue. Padahal di sini kalau boleh dibilang, kalau kita naruh itu sampai matang itu kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan, kecuali memang sampah di cairnya. Iya. Ya, nah, menurut saya di situ ada keengganan ataupun kesulitan tatkala sampahnya produksinya lebih tinggi tapi penanganannya terlalu lambat, cuma 3 bulan kan. Kalau boleh dibilang kan mestinya kayak gini alatnya jatuh banyak kan. Iya. Paling enggak berapa itu kalau 1 hari satu, ya paling enggak 5 hari lah dikumpulin jadi satu baru muter terus begitu. Nah, ini menurut saya ada kendala, kalau bisa di minimal dipercepat dari yang 3 bulan tadi, taruhlah dari jadi 1 bulan seperti itu, mungkin nanti akan cepat untuk di lingkungan gitu loh, penanganan sampah. Ya, memang awalnya saya berpikiran seperti itu juga ya Pak ya. Ini lama banget. Sedangkan setiap harinya kita pasti menghasilkan sampah gitu. Nah, ya mungkin kalau untuk mempercepatnya, dari jurnal yang saya baca pun salah satu mempercepat pengomposan itu dari bahan yang kita jadikan pengomposan, karena tidak semua bahan organik itu cepat dalam pengomposan. Ya, dari masing-masing bahan organik itu beda-beda gitu. Nah, makanya salah satu untuk mempercepatnya itu kita pakai aktivator P4 dan molase seperti itu. Nah, kalau untuk volume komposternya itu mungkin bisa menyesuaikan dari memang kebutuhan kita gitu, karena tidak wajib dengan seukuran yang segini, bahkan ada pun dengan menggunakan tong gitu, ada juga pakai dia ember kamar mandi yang besar sesuai kita menghasilkan sampahnya itu kira-kira volumenya berapa banyak gitu. Nah, sepengujian saya di rumah ini itu untuk menyusuta itu cepat, tapi memang dengan lama jangka waktu 3 bulan itu, ya kalau sampahnya memang kita lagi banyak, ya mungkin tempatnya pun kita harus menyiapkan lagi gitu. Karena memakai aktivator berlebihan pun itu tidak bagus untuk pengomposan gitu. Jangan kurang, jangan lebih. Bahkan saya pun dapat saran dari dosen, dipindahkan pakai semprot aja, jangan berlebihan, karena nanti bisa menimbulkan itu aroma busuknya itu bisa karena dari aktivator ini gitu. Seperti itu. Jadi stepnya itu kita benar-benar memilah sampah organik yang kira-kira cepat gitu. Saya melihat dari pengujian saya ini, sampah yang sampai sekarang masih utuh itu tuh kayak jagung gitu, jagung, cabai pun di sini agak lama, karena memang yang cepat itu seperti sayur-sayuran hijau itu cepat pengomposan gitu. Ya, kulit-kulit kayak kulit jagung, kol itu memang setiap bahan organik penguraiannya beda-beda.
seperti itu. Nah kalau untuk ya ini kita diuji kesabaran kita juga. PR saya juga nanti akan saya cari, pasti ada salah satu cara untuk mempercepat pengomposan. Mbak, satu lagi deh. Kalau tidak pakai molase, kemudian pakai CM4, itu bisa nggak jadi komposter itu? Kalau komposter itu kan Wadahnya ya, jadi komposnya itu bisa nggak? Jadi pupuk komposnya itu? Iya. Bisa Pak. Bisa ya? Bisa, tapi jangka waktunya Lebih juga lama? ya, lebih lama. Pengomposannya itu lebih lama. Karena di situ yang dia nggak ada bahan aktifnya gitu. Karena saya juga dari sumber yang saya baca juga untuk pengomposan, untuk apa namanya, tapi tetap harus ada bahan tanam juga seperti arang sekam. Ini harus tetap ada. Itu arang sekam dan bahan organiknya. Tapi itu jangka waktunya memang lama juga gitu, karena memang yang nunggu bahan organik itu busuk sebusuk kayak gitu, seperti itu. Pak, mohon maaf. Kalau itu artinya kita mau bikin pupuk, tapi kan kalau melihat dari sisi bahan-bahannya itu kan kita keluar kos yang tinggi. Artinya harus ada sekam, kemudian ada E4, kemudian ada molase. Kan nggak seimbang sebenarnya dari sisi itu. Bagaimana itu? Nah, ya memang untuk proses pengomposan ini salah satunya dengan cara kita pakai aktivator, kita ya membutuhkan mengeluarkan biaya juga pasti gitu. Dan mungkin dari pribadi saya pun pasti bingung nanti setelah pupuk komposnya jadi pun ini harus diapakan, harus dijual di mana, hasilnya bagaimana, seperti itu ya kan. Nah memang dari bahan yang ada kita harus beli ya Bun ya gitu. Nah nanti harganya pun ya tidak semua barang kita bisa katakan murah atau mahal ya, karena dari kita pun kemampuannya beda-beda seperti itu. Nah tapi hasil dari komposa itu bisa kita jual, dan saya yakin untuk pembelian E4 dan molase dan arang sekam itu tidak dipakai untuk satu kali jadi pupuk kompos, itu pasti bisa lebih, karena saya pun makainya hanya sedikit-sedikit. Ya, semprot-semprot. Ya. Ini tuh kita kemarin saya pakai per 10 mili. 10 mili atau 100 mili ya? 10. Iya, saya pakai ya satu tutup botol E4 dan molase airnya 500 mili. 2 liter berarti ya. Gitu. Mohon maaf, 1 liter airnya. Oh, 1000 Ya, mili. ya 1000 mili. Saya pas banget jadi full. Ini paling 500 satu ini. Oh, iya 500. 500. Saya dapat 2. Iya, saya dapat 2. Seperti itu. 1 liter kok. 1 Bulan liter. habis kali Mbak ya, bulan. Kenapa? Yang satu yang 5. Saya untuk sampai saat ini dari awal penuh ya continue ya gitu. Saya baru habis segini. Baru habis segini saya. Karena memang pemakaiannya sekali kita memasukkan limbah organiknya, sampahnya itu hanya semprot-semprot seperti itu, dan memang jangan berlebihan, karena nanti akan yaitu mengeluarkan bau tidak sedap gitu, seperti itu. Dan ini saya masih banyak banget sisanya gitu, yang mungkin dengan akhir dari pengomposan itu bisa kita tawarkan, kita jual. Mungkin ada kenalan petani atau yang memang biasa dia pak untuk menanam tumbuhan tanaman yang lain seperti itu. Ada lagi Bun? Ada lagi Pak ini? Hmm? Ya, ada lagi pertanyaan. Ya. Saya
sebenarnya di pisang sih berhasil pakai ginian kalau dikasih tempatnya itu. Saya sudah punya, cuma belum melaksanakan. Oh, itu Saya bukan. kasih orang makanya untuk ke sana. Oh iya. Saya belum melaksanakan karena belum punya. Saya sampai dah kotor itu ya. Iya. Motor. Saya bisa ya. Ada dulu Bu ya, kecil-kecil ya. Oh, sama yang Tapi berjalan, udah jalan. Oh ini kita komunal. Pisang. Buat anak-anak pisang biar awet ke mana. Coba di rumah. Siapa dia? Nyoba. Iya. Se. Sih. Dari kitanya. Apalagi kalau kayak gini Kita masing-masing rumah itu harus punya lubang depoy 2. Jadi sampah sisa makan kita masukkan itu di bumbung. Berapa bulan ya udah di sana. Nah, per RT kita punya usaha. Nah, ini masalahnya ada yang konsisten atau tidak. Tulang nggak bisa ya Mbak ya? Yang bekas daging-daging maksudku nggak masuk. Nggak, maksudnya limbah iya kayak ayam kayak tulang itu enggak jadi Tulang terurai, Pak. ini yang Jadi ini bisa aja ya. diurai, tulangnya bisa diurai. Ya. Tulang kan bertahun-tahun. Cuma orang meninggal aja berpuluhan tahun masih ada giginya. Kalau gitu. Tulang paling kawin. Artinya yang sayuran aja ya buah-buahan Ya, bisa diurai. telur, telur cangkang telur bisa Bisa, cangkang bisa. berarti yang nggak bisa ya tulang. Tulang kan bisa diurai itu. makanya Ya. saya kalau makan tuh habisin tulang Kakek pur ini kan ada kenapa? Beli posting, beli kalau mau masak beli online Iya, kalau saya kebetulan online semua. online ya. Iya. Cuma ini aja nih, anak kami saya beli di pinggir jalan. Bedanya itu ya 10.000 gede gitu. 10.000 banyak banget sama saya juga. Tapi memang harganya kabur gitu. apa Mbak tadi sekam aja ya Sekam, terus Di foto aja. yang pakai arang tadi enggak apa? sekam aja Sekam aja. oh sekam tadi ya. Sekam aja ya. Terus masukin ke bumbunya. Kita dipotong-potong dulu ya Dirajang. cacah, dia itu dan salah satu mempercepat pengoperasian juga gitu, jangan utuh langsung dimasukin gitu, molase M4 seperti itu. Kalau M4 nya habis pakai M Barini. Tinggalkan satu Kalau Barini ntar halus. M2 aja ya Mbak Mama Kalau M4 lagi Seperti itu. Ada lagi? Udah, Bapak? Sudah cukup? dari sampah kita. Kalau udah perihal sampah, kadang bingung juga ya. Cuma harus dari kampus harus produksi alat ya Ya, itu memang harus ada pendampingan ya, memang ya kan apalagi dengan berbagai kesibukan ya. Kadang habis udah males bikin kayak gini gitu. Tinggal selagi ada yang bisa dibeli, apa bikin? Sekarang kan banyak yang mindset kayak gitu. Apalagi saya masih muda gitu ya. Ada yang bisa dibeli, ada beli aja. Udah zamannya aku masih main dulu. Gitu. Karena saya ngeliat di online pun ada. Iya, komposer Angel tuh ada. Gitu. Banyak, sudah banyak. Mungkin materi dari saya untuk sekian. Masih banyak banget kurangnya udah penyampaian saya.
keikhlasan Bunda dan Bapak semua, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan khususnya di RW 12, umumnya di Kelurahan Cibiru. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Ibu RW, bunda-bunda semua, tugas bank sampah di sini yang Masya Allah sudah memfasilitasi saya untuk bisa melanjutkan progres penelitian skripsi saya ini. Mudah-mudahan kebaikan dari Bapak Bunda semua Allah yang balas. Amin. Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Mungkin sekian dan terima kasih. Sebelum berakhir materi kegiatan pelatihan sosialisasi hari ini, dengan keikhlasannya saya boleh men-scan lagi. Tadi pretest, sekarang ada post-testnya. Karena tadi ada ya sebelum pelatihan dan nilai pertama 10, nilai 3 10 lagi. Pacar di rumah. Dapat dompet lagi.